وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Maka apapun yang mereka namakan tentang JRK lah, murtadun, khoroja, anjing neraka dan sebagainya, silahkan. Anda yang menyebut, cuman saya ingatkan saudaraku semua, kalimat-kalimat umpatan-umpatan, kalimat-kalimat jelek yang Anda lontarkan kepada kami ini tidak membuat kami untuk patah semangat untuk beramal ma'ruf dan untuk mengajak panjenengan untuk menuju kepada hidayah yang sesungguhnya. Kami tetap menganggap Anda sebagai saudara, kami tetap menganggap Anda sebagai kaum muslim yang perlu disambung, yang perlu disilaturahimi dan perlu diajak diingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat akal waras, akal sehat dan akal selamat, dan tetap beramar ma'ruf nahi munkar, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bacakan sebelum video ini tentang bagaimana narasi-narasi, tulisan-tulisan tentang makna arti JRK yang telah disebarkan ke grup-grup Jokam dalam rangka memantapkan dan meyakinkan terhadap para warga atau para jamaah-jamaah Jokam agar tidak terpengaruh kepada mantan alias JRK, jamaah rong kontainer. Itu secara makna lughawiyah, tapi secara perincian tafsir ternyata banyak sekali. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan sedikit bicara, ngobrol, semoga bermanfaat dan semoga menjadikan kita lebih mantap dalam hijrah dan kita tetap semangat dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Dan akhir-akhir ini banyak yang mengirim kepada saya sebuah channel atau channel kawan-kawan Jokam, alhamdulillah, yang mulai banyak berkeliaran, yang bukan menangkis sebenarnya, hanya mengalihkan perhatian saja terhadap apa yang diungkap oleh para JRK atau para mantan. Sungguh lumayan ada peningkatan yang luar biasa dengan mereka menyebut organisasi yang jelas yang dia miliki, lalu ditambah JRK lah bahasanya gitu. Allahu alam, nanti kita nggak tahu apakah channel itu akan nanti di stop oleh DPP-nya atau yang lain, karena memang terlalu vulgar menyebut organisasinya lalu mengkaitkan dengan kita yang ada di mantan atau di JRK itu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Orang yang sulit didakwahi maka tidak mungkin tidak punya alasan untuk menyerang yang mendakwahi. Itu karena memang faktor pertama Allah belum membuka hatinya. Tapi yang pasti adalah mereka hanya ingin memperkuat yang ada di dalam agar diayem-ayem dengan berbagai narasi-narasi, berbagai ucapan-ucapan, ya, jamaah rong kontainer, jamaah randuwe itulah pokoknya JRK itu JRK, intinya kan narasinya jelek semua. Dan alhamdulillah
kita juga menanggapi, walaupun kita tanggapinya juga belum tentu mereka juga mendengarkan, tapi alhamdulillah insya Allah sedikit banyak atau sedikit banyaklah yang mau merespon atau mendengarkan apa yang saya sampaikan, terutama di channel Ribat Akhdis Salim dan channelnya kawan-kawan. Banyak sekali sekarang ada, ya kalau Perdana Maja itu sudah termasuk senior kita, udah lama itu ya, Perdana Maja, Khairul Anas, Mubalik Muhajirin, generasi penerus dan lain sebagainya. Banyak sekarang alhamdulillah sahabat Muhajirin, kawan hijrah dan lain sebagainya. Banyak sekarang yang menampilkan membuka beberapa kesesatan-kesesatan yang ada di dalam Jokam. Tak lain hanya ingin mengajak kepada kesadaran, tak lain hanya ingin mengajak kepada akal yang sehat, akal yang waras, yang selama ini yang terbelenggu. Bagaimana tidak kita tidak terbelenggu? Kita tidak boleh mencari informasi di lain golongannya. Kita tidak boleh mengaji, bermulazamah, ngaji kepada ustadz selain golongannya dengan kapasitas ustadz yang sudah kita ketahui, nyaris sama dengan kita. Antara yang di atas dengan yang di bawah nyaris sama dengan kita, bahkan tak jarang yang di bawah kadang lebih faham, kadang lebih tahu, kadang lebih ahli. Namun karena tidak didapuk menjadi seorang mubalik atau ulama menurut mereka, maka tidak boleh menyampaikan seperti halnya yang di atas yang mana sudah menjadi dapuan. Ketika di bawah sudah menegur misalnya, kok seperti ini penjelasannya, maka senjata paling utama adalah mangkuling ini, pokok yang ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kita saat itu tahulah bagaimana di dalam saat itu, artinya kemampuan kita dalam menelaah, memahami Al-Quran kita sudah sama-sama tahu. Karena juga pelajarannya hanya itu saja. Apapun sajiannya, apapun kitabnya, apapun pembahasannya, maka tidak lepas dari 5 bab ngaji, ngamal, membela, sambung, jamaah, taat. Apapun penjelasan 5 bab dengan mendayu-dayu, dengan banyaknya penjelasan, intinya sama, yaitu taat surga, nggak taat neraka. Apapun penjelasannya, taat surga, taat neraka, intinya sama, yaitu taat kepada amir atau imam golongan jamaah ini maksudnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Semua kita saat itu katanya Syekh Khalil, dirampas kemerdekaan untuk keluar, kemerdekaan kita dirampas, dikekang. Berkomunikasi dengan kawan-kawan luar pun hanya sebatas sebuah budi luhur. Berkomunikasi dengan kawan-kawan selain golongannya hanya bersifat hanya terbatas, tidak lahir batin. Bahkan bersodakoh pun kita nyaris tidak pernah sodakoh kepada kaum muslimin secara umum atau keluar. Ini karena memang kita saat itu terbelenggu dengan syubhat. Syubhat apa? Syubhat golongan hizbiyah, yang mana hizbiyah ini adalah kita menganggap paling benar, paling faham, paling benar, paling diterima oleh Allah, dan yang lainnya tertolak amalannya, yang lainnya semua kafir, yang lainnya tidak akan diterima amalannya, sehingga menjadikan kita menjadi takabur. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kembali kepada pembahasan tadi yang saya sebutkan tentang JRK. Apapun yang mereka labelkan kepada kita, apapun yang mereka namakan kepada kita, kita terima aja tanpa sakit hati. Justru kita gembira, justru kita senang akan dikenal. Akan dikenal, oh kayak melu JRK akan dikenal, dan itu namanya yang tidak asing, artinya yang disebar-sebarkan Jokam seperti itu. Kalau dibilang murtadun awal-awal iya, kalau dulu awal-awal dikatakan murtad, murtad itu sudah murtad dari jamaah. Lalu sekarang diganti dengan istilah beda pemahaman. Lalu kalau ditanya beda pemahaman, kita akan kejar pertanyaannya, pemahaman bagian mana? Standar pemahaman yang Anda pahami bagaimana? Lalu kok berbeda? Ternyata usut punya usut. Kita setelah mendalami, bukan mendalami, sudah gak usah dalam-dalam, cetek-cetekan aja, bagian paling atas saja sudah cetawela-wela, bahwasanya intinya kita tidak mau mengkafirkan golongan kaum muslim yang lain, lalu mereka mau mengkafirkan. Perbedaannya di situ. Kita tidak mau menganggap bahwa Jokam sebagai jalan satu tunggal,
masuk surga sama dari neraka, mereka menganggap itu aja. Itu yang berbeda, dan perbedaan itu fatal. Perbedaan itu fatal sekali. Kenapa? Karena mereka menganggap itu sebuah akidah. Sebuah akidah yang mana akidah tersebut menjadi keyakinan balung sumsum di dalam hatinya. Maka apapun yang mereka namakan tentang JRK lah, murtadun, khoroja, anjing neraka dan sebagainya, silahkan. Anda yang menyebut. Cuman saya ingatkan saudaraku semua, kalimat-kalimat umpatan, kalimat-kalimat jelek yang Anda lontarkan kepada kami ini tidak membuat kami untuk patah semangat untuk beramal ma'ruf dan untuk mengajak panjenengan untuk menuju kepada hidayah yang sesungguhnya. Kami tetap menganggap Anda sebagai saudara, kami tetap menganggap Anda sebagai kaum muslim yang perlu disambung, yang perlu disilaturahimi dan perlu diajak diingatkan. Karena tidak menutup kemungkinan Anda semua, bukan tidak menutup kemungkinan, sudah jelas-jelas pasti bahwa Anda semua terbelenggu dalam sebuah syubhat. Syubhat apa? Syubhat dalam memahami dalil-dalil, yang mana dengan dalil-dalil tersebut dengan semua akan menjadi tersesat dengan pemahaman dalil-dalil, salah memahami, saya katakan salah memahami, bukan kok dalilnya yang salah, dalilnya benar, salah memahami menurut tafsirnya hawa nafsu, menurut keyakinan golongan ini, tanpa membuka pemahaman salaful ummah, tanpa membuka pemahaman salafus sholih, maka yang terjadi adalah dengan banyaknya syubhat. Memang kaum syubhat itu lebih sulit diingatkan daripada pelaku maksiat. Kalau maksiat itu jelas secara ma'ruf, semua orang tahu. Cara bahasa CKE saya sering katakan di video-video itu, maling itu tidak mau dimaling. Maling itu ketika dia dimaling orang, dia juga sakit hati. Seorang maling ternyata punya harta, dicuri orang lain, maka dia juga sakit hati, juga marah. Artinya dia nggak perlu ilmu, sudah tahu. Oh, itu sebenarnya perbuatan yang keji, perbuatan yang jelek. Itu pelaku maksiat. Orang yang berzina itu juga nggak mau dia ketika anak turunnya atau saudaranya itu juga melakukan perzinaan, dia mengakui bahwa itu sebuah kelakuan yang maksiat. Tetapi pelaku syubhat itu sulit, harus membuka pikirannya dulu, memang benar-benar mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, fa insyaallah demikian obrolan kita, semoga bermanfaat dan semoga menjadikan kita lebih mantap dalam hijrahnya. Tunggu saja insyaallah. Ini kan minggu-minggu awal itu biasanya ada daerah pusat, kita tidak tahu, semoga lebih baik. Artinya lebih baik itu ada ijtihad yang mengarah kepada paradigma baru dan mengarah kepada kebaikan islahul ummah, kepada kebaikan umat, tentunya dalam menghapus semua syubhat-syubhat walaupun tidak secara kesemuanya. Salam akal sehat, salam akal waras dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar